Dan sebenarnya meskipun dunia itu berkembang seperti apapun, selalu ada sisi-sisi yang sama dari dunia gitu. Selalu ada sisi-sisi yang sama dari apa yang terjadi pada para leluhur kita dan apa yang terjadi pada diri kita. Sehingga kalau saya menganggap gimana supaya kita punya pola pikir yang tangguh, kita tahu apa yang kita lakukan, kita bisa dapat ide-ide cemerlang, saya akan sarankan untuk baca sejarah. Halo Kak Samara. Apa kabar Kak? Mungkin operator Kak Samaranya belum di-mute Kak. Unmute, oke. Udah, oke. Apa kabar Kak? Baik? Baik, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik Kak, mungkin bisa kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu Kak ya. Baik. Silakan operator, mari bersama-sama teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi saya harap untuk seluruh audiens untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Wah, luar biasa ya Kak. Jadi Kakak bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya Kak? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik Kak, alhamdulillah. Bagaimana teman-teman? Baik kan? Baik pastinya. Baik teman-teman semuanya. Sekarang pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Nanti di sesi pertama, moderator dan pemateri akan melakukan sesi talk show terkait materi pada malam hari ini. Dan kemudian di akhir sesi akan ada tanya jawab dengan para audiens. Nah, adapun tema kita pada malam hari ini adalah membentuk pola pikir masa depan. Nah, Kak, mungkin bisa langsung kita tanya jawab ya, Kak? Iya, boleh sekali. Oke, Kak. Jadi, Kak, pertanyaan pertama nih, Kak. Nah, kan ada yang bilang nih, Kak, kalau kita mau sukses, maka harus keluar dari zona nyaman dulu. Dan banyak orang masih salah mengartikan maksud dari keluar dari zona nyaman itu bagaimana sih? Cakupannya bagaimana? Dan apakah hanya pikiran kita saja yang harus berpikir seperti itu atau bagaimana, Kak? Mungkin bisa Kak jelaskan terlebih dahulu. Makasih pertama-tama teman-teman Indonesia Millennial Connect yang sudah mengundang ke acara kali ini. Mungkin ini pertanyaan menarik ya, karena kita selalu berasumsi bahwa kita selalu hidup di zona nyaman. Artinya ada zona nyaman dan ada zona tidak nyaman. Seolah-olah zona nyaman itu adalah kondisi permanen, dan bagi beberapa orang yang lainnya ada zona tidak nyaman yang juga dalam kondisi permanen. Padahal kan nggak seperti itu. Misalnya, yang dianggap atau diartikan sebagai zona nyaman itu kan selalu misalnya job security.
Misalnya seseorang itu anak muda yang misalnya sudah bekerja, misalnya di perusahaan, dapat gaji yang cukup dan lain sebagainya. Terus kemudian dia merasa bahwa kok ini nggak sesuai dengan passion saya ya. Saya merasa bahwa saya nggak puas, saya pengen mencoba hal-hal baru lainnya dan lain sebagainya. Nah menurut saya hal seperti itu, walaupun kita mendapatkan keuntungan secara finansial dan kita itu safe secara finansial, tapi kita tidak puas di tempat kita bekerja, itu bisa dikatakan bukan zona nyaman. Karena arti dari nyaman itu sendiri adalah kita kan puas, kita senang, kita merasa nyaman dalam situasi tersebut. Tapi kalau memang kita terus mengganggu kita dan kita merasa bahwa kita tidak puas dengan apa yang kita kerjakan, maka itu bukan zona nyaman. Jadi sebenarnya menurut saya tidak pernah ada sebenarnya yang disebut zona nyaman kalau misalnya kita keluar untuk mencari kenyamanan. Jadi artinya kita nggak perlu khawatir atau misalnya merasa bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Karena memang kenyamanan itu kita sendiri yang buat, dan tidak perlu juga merasa menganggap diri kita itu oh kok kamu ini sih keluar dari zona nyaman itu kan sudah bagus dan sebagainya. Selama itu tidak memuaskan kita, maka itu bukan zona nyaman kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat dibanding apakah kita itu bisa keluar dari zona nyaman demi mengejar hal-hal yang lebih besar adalah bisa nggak sih kita meninggalkan sesuatu yang aman secara finansial untuk hal-hal yang mungkin lebih besar untuk kita. Misalnya, mungkin kalau kita kerja di perusahaan dan kita sukses, kita mungkin dapat gaji besar. Misalnya kita naik terus nih, kita adalah orang yang perform di perusahaan tersebut, dan kira kita bisa sampai jadi manajer. Tapi kita tahu bahwa kita sebenarnya punya passion misalnya menjadi penulis. Kita misalnya punya passion menjadi politisi misalnya. Atau misalnya punya passion menjadi entrepreneur gitu. Bukan menjadi karyawan atau menjadi manajer di sebuah perusahaan, tapi menjadi entrepreneur itu sendiri. Punya nggak kita kemampuan untuk meninggalkan hal-hal seperti itu? Nah menurut saya, kalau misalnya jawaban heroiknya nggak apa-apa, pokoknya ikuti saja terus passion kamu. Tapi kita juga sebagai anak muda, meskipun kita adalah anak-anak muda yang harus berani, kita harus mencoba melakukan hal baru dan bereksperimen. Tapi bukan berarti kita juga orang yang harus tidak punya hitung-hitungan. Artinya kita harus selalu punya hitung-hitungan. Sebenarnya worth it nggak sih kita meninggalkan pekerjaan kita, dan seperti apa sih planning yang harus kita lakukan, timeline-nya kayak apa nih, sukses nggak nih kita kalau melakukan ini. Bukan berarti kita harus berhenti bereksperimen, tapi intinya yang ingin saya katakan adalah kita harus punya hitung-hitungan kita sendiri. Kira-kira kalau misalnya kita dulu belajar di komunikasi, ada tuh komunikasi, manajemen, ada namanya SWOT. Kita hitung tuh, ada strength, ada weakness, ada opportunities, ada threats. Kira-kira mana nih kita timbang, mana yang lebih baik di antara satu dan yang lainnya. Baru kita kemudian ambil keputusan. Tapi intinya kita harus jadi anak muda yang juga punya pikiran yang panjang. Jangan sampai kita reckless. Jangan jadi anak muda yang reckless, tapi jadi anak muda yang juga punya pikiran yang dewasa. Karena itu akan membantu kita juga untuk menyusun masa depan. Oke, makasih Kak atas jawabannya Kak. Ya. Baik Kak, mungkin selanjutnya Kak, saya ingin bertanya lagi nih Kak. Nah, milenial itu kan pasti semangatnya masih sangat menggubu-gubu nih Kak. Nah, oleh sebab itu, pola pikir seperti apa sih Kak yang harus dimiliki oleh para milenial supaya mereka bisa untuk bergerak maju ke depan Kak? Iya, menurut saya sih sederhana ya. Artinya salah satu kekurangan yang mungkin juga saya miliki dan mungkin kita semua miliki adalah kadang kita sebagai anak muda kita merasa lebih baik daripada yang terdahulu. Dan kita kadang menganggap bahwa udahlah jangan ikut cara pikir lama, itu kan masa lalu. Misalnya cara pikir orang tua kita, cara pikir leluhur-leluhur kita, karena kita anggap itu ada sesuatu yang sangat konvensional, sesuatu yang sangat tradisional, sehingga dia tidak relevan lagi di masa depan. Menurut saya justru sebaliknya, untuk memiliki kemampuan untuk berpikir terbuka di masa depan, berpikir progresif di masa depan, kita justru harus melihat tradisi yang ada dari orang tua kita, tradisi yang ada dari para leluhur kita, masa lalu, sejarah, dan lain sebagainya, sehingga kita tahu apa yang betul dari mereka, apa yang salah dari mereka, apa yang berhasil mereka lakukan, dan apa yang tidak berhasil mereka lakukan. Sehingga ketika nanti kita dihadapkan dalam perkembangan zaman yang selalu berubah, kita akan tahu apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Karena saya termasuk orang yang percaya banget nih ya, bahwa sejarah itu berulang. Dan sebenarnya meskipun dunia itu berkembang seperti apapun, selalu ada sisi-sisi yang sama dari dunia gitu. Selalu ada sisi-sisi yang sama dari apa yang terjadi pada para leluhur kita dan apa yang terjadi pada diri kita. Sehingga kalau saya menganggap gimana supaya kita punya pola pikir yang tangguh, kita tahu apa yang kita lakukan, kita bisa dapat ide-ide cemerlang, saya akan sarankan untuk baca sejarah. Karena melalui baca sejarah itu kita bisa belajar banyak sekali,
melalui baca sejarah kita bisa memahami masa depan. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini misalnya pernah baca bukunya Harari, yang trilogi Harari itu yang tentang Homo Deus, Homo Sapiens, and 21st Lessons in 20th Century. Itu menurut saya 21st Century ya. Itu menurut saya bagus-bagus. Tapi menurut saya yang menarik dari Harari itu bukan hanya argumennya Harari, tapi bagaimana Harari itu mencoba memprediksi masa depan, melihat masa depan, dan mencoba dalam tanda kutip mengajarkan umat manusia bagaimana misalnya menghadapi perkembangan teknologi, perkembangan revolusi industri 4.0 dengan melihat apa yang terjadi pada manusia di masa lalu. Di masa lalu. Jadi menurut saya teman-teman semua, selagi kita masih muda, kita harus banyak baca sejarah. Karena percaya atau nggak percaya, mungkin kadang kita merasa apa relevansinya sih sejarah ini sama kita, tapi kita akan banyak dapat hikmah-hikmah itu seiring dengan perjalanan waktu. Oke, jadi Kak, bagaimana sih cara milenial ini pola pikir seperti apa yang mereka harus tentukan gitu supaya mereka tuh bergerak maju. Jadi kan Kakak bilang harus banyak baca-baca sejarah. Nah, jadi mungkin pola pikir yang seperti apa gitu Kak? Ya menurut saya sih sebenarnya simpel aja. Artinya pola pikir yang terbuka ya. Saya begini, yang selalu terjadi pada kita saat ini bukan hanya pada milenial ya, tapi pada masyarakat pada umumnya, kita selalu terjebak pada kita mau jadi kelompok yang tradisional, kita mau jadi kelompok yang progresif, kita yang terbuka, kita harus terima semua kemajuan zaman, kita tinggalkan semua yang buruk-buruk di masa lalu, kita terbuka aja. Dan menurut saya kita harus jadi orang yang mampu mengakomodasi apa yang ada dalam tradisi dan apa yang ada dalam situasi yang modern. Dan menurut saya itu sangat penting. Dan anak-anak muda zaman sekarang, keterbukaan yang menurut saya paling penting. Inti yang ingin saya katakan adalah keterbukaan. Jadilah manusia yang selalu terbuka, menerima perkembangan, tapi juga mampu membuat semacam kombinasi antara apa yang sudah kamu pelajari dari orang tua kamu, dari para leluhur kamu, dari tradisi, misalnya agama, juga cerita-cerita di masa lalu. Kan kita dari orang tua kita sering sekali mendengarkan dongeng ya turun-temurun dan lain sebagainya, dan perkembangan yang sangat-sangat cepat gitu. Misalnya sekarang ada COVID-19, ada new normal. Nanti mungkin kalau misalnya semua berjalan dengan baik, terutama di Indonesia, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, industri 4.0 dan lain sebagainya, robotik, genetic engineering, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita harus tanya dengan diri kita, seberapa kemampuan kita berkooptasi dengan zaman. Apakah kita adalah orang yang terbuka? Apakah kita memiliki sifat keterbukaan? Karena menurut saya sifat keterbukaan itu yang sangat penting. Jangan sampai kita menjadi denial. Gitu. Jangan sampai ketika kita berada dalam situasi di mana zaman sudah berubah sangat cepat, kita masih merasa kita hidup di zaman yang lama. Tapi lagi-lagi saya tidak ingin kita juga meninggalkan sepenuhnya yang lama. Karena kalau sampai kita meninggalkan sepenuhnya yang lama, kita akan tercabut dari akar kita yang sangat penting. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya ya Allah. Sangat memuaskan ya teman-teman. Jadi Kak, untuk pertanyaan yang selanjutnya Kak, bagaimana sih konsep dari new mindset, new result yang sebenarnya itu untuk membangunkan belief system dalam kehidupan para milenial sekarang. Jadi bagaimana Kak? Ya, new mindset, new result. Menurut saya sih new mindset. Saya kira setiap orang harus punya mindset yang masing-masing ya. Menurut saya ini juga kita jangan pernah memberikan standar mindset yang baik dan buruk kepada setiap orang. Setiap anak muda, kalian harus punya mindset kalian sendiri. Seperti apa mindset yang kalian miliki, seperti apa visi kalian, seperti apa kalian ingin memandang dunia, seperti apa kalian ingin menjadi seseorang. Artinya ambisi kalian seperti apa, cita-cita kalian seperti apa, visi kalian seperti apa. Itu adalah mindset yang sah. Mindset yang layak dimiliki oleh setiap anak muda, yang kita tidak perlu menaruh standar orang lain kepada diri kita. Misalnya nih, kita melihat seseorang yang hebat, mungkin kita terinspirasi dengan orang tersebut gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus menjadi seperti mereka. Bukan berarti apa yang kita lakukan itu salah, bukan berarti apa yang kita lakukan itu menjadi tidak berarti atau lebih kecil daripada orang tersebut. Mungkin kita lihat orang-orang yang memiliki perubahan dalam tanda kutip besar. Wah, hebat banget nih, misalnya seseorang, misalnya Gojek ya, misalnya kayak orang seperti Nadiem Makarim berhasil, dia mendirikan Gojek, memberikan pekerjaan bagi banyak orang dan lain sebagainya. Dan kemudian misalnya ada kawan-kawan yang lain yang mendirikan startup, mungkin tidak sukses Gojek, dan kita mungkin mencoba, nah ini kesalahannya, kita mencoba untuk menjadi orang seperti Nadiem. Menurut saya itu nggak perlu. Jangan pernah bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena kalian tidak akan pernah merasa cukup. Selalu ada orang yang lebih baik daripada kita.
Ya. Selalu ada orang yang lebih baik daripada kita, selalu ada orang yang lebih pintar daripada kita. Sehebat-hebatnya kita atau sepintar-pintar kita ada yang lebih di atas kita. Jadi ada yang selalu bilang kan di atas langit masih ada langit. Dan itu betul. Jadi jangan pernah compare diri kalian kepada orang lain. Setiap visi yang kalian miliki, setiap result yang kalian miliki dari setiap kerja keras kalian, itu adalah sesuatu yang harus kalian hargai. Sehingga tidak ada standar yang baik dan buruk, tidak ada standar yang lebih baik daripada diri kalian. Bagaimana cara kita mengkomparasi? Komparasi saja dengan apa yang sudah selama ini dan prosesnya usaha kita, diri kita di masa lalu, sehingga kita tahu bahwa kita sudah menjadi orang yang lebih baik. Jadi itu result, menurut saya result yang paling penting adalah result dari usaha sekeras mungkin dan proses yang terbaik yang bisa kita hasilkan, bukan dari standar yang kita taruh kepada orang lain. Oke, terima kasih banyak Kak. Kemudian Kak, gimana sih caranya kita mengembangkan pola pikir masa depan yang konsisten dan positif? Kan terkadang kita sudah menyusun target yang baik, cuman kita kurang konsisten dalam menyusun targetnya gitu Kak. Dalam mencapai targetnya itu kurang konsisten. Gimana Kak? Nah, dulu waktu saya masih usia 19 tahunan gitu ya, masih kuliah. Iya. Saya punya planning semacam kayak planning hidup lah ya, setahun, tahun 2017 saya mau ngapain, 2018 saya mau ngapain, 2019 saya mau ngapain, saya punya planning itu semua. Dan alhamdulillah sampai hari ini planningnya tuh nggak ada yang sama semua sama apa yang saya bayangkan. Bubar, alias gagal semua planning itu, dan semuanya yang ada dalam ekspektasi saya itu berubah. Mungkin ada yang ternyata lebih dari ekspektasi saya, mungkin ada juga yang bahkan tidak sesuai ekspektasi. Tapi itu adalah hidup. Kita tidak bisa menganggap hidup itu adalah sesuatu yang kaku, di mana segalanya itu akan selalu berpihak kepada kita. Dan mungkin kadang-kadang hidup itu kan juga menarik. Kadang-kadang kita mengharapkan kita hanya dapat sedikit, tapi ternyata misalnya kita mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi kita, yang ternyata luar biasa, dan membuat kita bahkan kok ini benar-benar nggak sesuai dengan planning kita. Itu hidup. Jadi boleh aja kita buat planning ya, kita punya visi, kita punya ambisi, kita punya cita-cita. Tapi ketika semua itu tidak tercapai, itu bukan akhir dari tujuan hidup kita. Kita selalu bisa memperbarui cita-cita kita selalu bisa mengubah visi kita selalu bisa menyesuaikan ambisi kita dengan visi dan cita-cita baru itu. Jadi tidak ada yang salah. Jangan sampai ada teman-teman anak muda yang merasa kok gue gagal terus. Kegagalan itu hanya bisa kita anggap sebagai kegagalan kalau kita mengakui bahwa kita telah gagal. Kalau buat saya, yang namanya gagal itu hanya ketika kita mengakui kita telah gagal. Oke, misalnya kita tidak sukses mencapai satu titik, tapi bukan berarti kita akan gagal mencapai titik-titik yang lain. Artinya mungkin ada dari teman-teman yang mimpi menjadi pengusaha, tapi gagal sebagai pengusaha, bukan berarti hidup kalian habis. Mungkin memang bukan pengusaha jalannya, bisa jadi ada jalan-jalan lain, mungkin jadi akademisi, mungkin jadi penulis. Dan itu yang terjadi sama diri saya. Saya sebagai politisi, saya punya mimpi misalnya jadi anggota dewan. Dan waktu kemarin saya menyalonkan diri, meski saya dapat suara banyak, kayaknya di luar ekspektasi, kok kayaknya hebat banget nih, nggak nyangka. Tapi apa yang mau dibuat? Ternyata tetap nggak kepilih jadi anggota dewan karena partai nggak lolos parliamentary threshold. Tapi saya nggak pernah menganggap itu sebagai kegagalan. Saya melihat itu sebagai sebuah kesuksesan. Karena menurut saya, nggak mudah untuk mencapai suara sebesar itu. Dan itu tergantung bagaimana kita melihat setiap situasi, bagaimana kita melihat setiap proses. Kadang kita bisa melihat setiap proses itu negatif semua, kita bisa melihat setiap hasil itu negatif semua, tapi kita bisa memilih untuk melihat itu pada hal-hal yang positif. Kalaupun tidak ada yang kita capai paling tidak, kita tahu bahwa sebuah proses yang kita lalui melalui kerja keras, usaha, itu mengubah diri kita menjadi lebih baik, itu pasti. Jadi intinya kita tuh jangan terpatok pada satu mimpi ya Kak, langsung menebarnya gitu. Benar. Jadi mungkin Kak, masalah pasti akan banyak kita hadapi oleh para milenial ini ke depannya. Nah, bagaimana sih Kak caranya kita membuat masalah itu menjadi from problem to solution gitu Kak. Jadi mungkin dari masalah menjadi solusi. Karena banyak milenial mungkin mereka menganggap bahwa masalah-masalah itu ya jadi masalah, bukan jadi solusi bagi mereka. Jadi bagaimana cara mengubahnya itu Kak? Ya, nggak semua masalah bisa jadi solusi pastinya, karena ya, ada masalah yang memang harus dihadirkan lewat solusi-solusi lain. Tapi ya menurut saya sih lagi-lagi ya, dalam melihat ini yang harus kita pahami. Setiap masalah itu pasti berakhir. Ya. Setiap masalah pasti ada akhirnya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, jangan merasa bahwa masalah itu akan selalu ada, permanen,
tidak akan hilang dan akan menghantui kita seumur hidup. Pasti akan ada solusinya. Sehingga kalau misalnya kita menghadapi sebuah masalah, cara paling gampang untuk menghadapinya, kalau saya menghadapi ada masalah, saya akan relax. Saya akan meninggalkan masalah itu dulu. Kenapa? Karena kalau kita panik, kita stres, kita tahu kita udah bermasalah, kita stres, kita panik, kita mencoba mencari terus, kita nggak akan ketemu solusinya. Karena kita berada dalam situasi di mana otak kita tidak normal, otak kita tidak rasional, kita menjadi sangat emosional, dan tidak akan ketemu solusi apapun terhadap sebuah permasalahan tersebut. Cara yang paling mudah adalah menceritakan masalah tersebut kepada orang yang paling kamu percaya, baik itu orang tua, pasangan, dan lain sebagainya. Karena percaya apa nggak percaya, masalah itu kalau diceritakan berkurang setengah paling nggak. Ya. Jadi lakukanlah, nggak ada yang salah. Dan saya selalu bilang sama orang-orang yang merasa bahwa, aduh saya tuh lemah sekali, saya tuh kalau misalnya punya masalah selalu nangis. Saya akan bilang apa yang salah. Justru saya akan rekomen orang yang punya masalah dan ketika kalian sedih itu untuk nangis. Toh itu hanya mengeluarkan setiap amarah, mau ngapain kalian mendem masalah kalian? Nangislah, ceritakan dan lain sebagainya. Dan ketika kalian sudah merasa lebih tenang, sudah rileks, kalau perlu makan dan tenang, baru berpikir apa solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Jadi ingat ya, seseorang yang kuat itu bukan dinilai dari apakah dia itu meneteskan air mata ketika punya masalah, tapi apakah dia bisa meredam amarah itu melalui cara-cara dia dan menemukan solusinya setelah itu. Jadi nangis itu bukan tanda kelemahan, mengeluh bukan tanda kelemahan, tapi bagaimana kita bisa mencari cara keluar dari apa yang kita rasakan saat itu. Baik, terima kasih Kak. Jadi intinya kita harus cari solusi, mungkin solusi tidak selamanya ada ya Kak ya, tapi cari teman untuk curhat gitu ya Kak ya. Kemudian mungkin banyak sih pemuda-pemuda sekarang ini Kak yang sulit untuk membedakan antara sibuk dan produktifnya Kak. Nah, kadang mungkin mereka menganggap ini adalah produktif, padahal mereka itu sibuk bukan produktif. Iya. Nah, jadi gimana sih Kak caranya kita membedakan antara sibuk dan produktif sehingga kita bisa thinking excellent pastinya. Jadi kita dapat berpikir yang maksimal gitu. Iya. Menuju thinking excellent. Itu juga menarik sebenarnya. Sebenarnya apa ukuran produktif itu kan juga harus kita lihat. Yeah. Setiap orang punya ukuran produktifnya masing-masing gitu ya. Yeah. Misalnya kalau kamu penulis ya ukuran produktif kamu ya misalnya kamu menciptakan banyak tulisan. Kalau kamu seorang let's say pelukis, mungkin kamu menciptakan sebanyak-banyaknya lukisan. Yeah. Cuma yang harus kita pahami, produktif itu seringkali kita artikan sebagai kuantitas. Itu yang diartikan kan, sebanyak-banyaknya tulisan, sebanyak-banyaknya lukisan, atau kalau misalnya kamu kerja, wah saya hari ini udah meeting 10 kali, ini luar biasa, dan lain sebagainya. Nah itu kan kita mengartikan produktivitas itu sebagai kuantitas. Iya. Nah kalau menurut saya, yang disebut produktif ya, kalau menurut saya, kalau kamu ada seorang yang tapi gini juga ya teman-teman ya, produktif itu memang kan dari kata produksi. Iya. Ya memang sesuatu itu ya dianggap produktif kalau kamu bisa terus memproduksi. Tidak penting kualitasnya, tapi selama kamu produksi terus, maka sesuatu itu produktif. Jadi mungkin kalau kamu ukurannya kamu memproduksi meeting sehari 10 kali, ya kamu produktif. Ukurannya tulisan 10 sehari, misalnya setiap hari, misalnya seminggu kamu 10 tulisan, ya kamu produktif. Tapi menurut saya kata yang tepat itu bukan masalah kamu produktif apa enggak, tapi apakah kamu bisa menjadi orang yang memiliki karya yang berkualitas. Itu lebih penting buat saya daripada produktivitas. Ya. Artinya, kita tidak perlu memaksa diri kita untuk produktif ketika kita memang tidak ingin produktif. Gitu. Kayak saya lagi ngerjain sebuah buku, lagi nulis sebuah buku. Saya nggak akan memaksa diri saya di pagi hari kalau saya memang lagi tidak mood dan tidak ingin menulis, untuk menulis. Karena orientasinya bukan hanya yang penting duduk dan produktif nulis. Tapi orientasinya adalah yang penting saya punya mood yang baik, saya tahu ide apa yang mau saya tulis, dan menulis sebagus mungkin sehingga karya itu berkualitas. Ya, nah ini pilihan, tidak ada yang salah di antara keduanya ya. Artinya apakah kita ingin menjadi orang yang produktif atau ingin menjadi orang yang memiliki karya berkualitas, itu tidak ada yang salah. Itu pilihan, tapi tidak bisa keduanya, agak berat. Kenapa? Karena ketika kita dituntut untuk menjadi produktif, artinya memproduksi banyak hal, maka kita akan fokus terhadap kuantitas dibanding kualitas. Nah, sementara kualitas, dia tidak bisa terus-menerus dilakukan seperti itu.
satu karya bagus, misalnya karya tulis kayak karya lukisan kayak apapun itu lah ya, itu pasti membutuhkan waktu yang panjang. Dilihat lagi, direvisi lagi, dilihat lagi. Nah, itu pilihan. Apakah kamu ingin menghasilkan sesuatu yang produktif, apakah kamu ingin menjadi orang yang produktif, yang orientasinya pada kuantitas atau kualitas. Itu dua hal yang berbeda dan tidak ada yang salah, tapi itu pilihan. Oke, terima kasih Kak. Jadi Kak, kalau misalnya kita, para anak muda sekarang ini, kalau misalnya kita terlalu mengikuti mood, mungkin kita kan ingin kualitas yang bagus nih Kak. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan untuk mengikuti mood, kita mungkin lagi bad mood atau gimana, itu pekerjaan kita tuh tidak akan selesai gitu. Jadi bagaimana Kak solusinya gitu? Iya betul, itu juga betul. Itu juga tadi saya pikir sekali. Ya tentu ya, itu juga bermasalah. Nah, masalahnya dengan situasi di mana kita fokus terhadap orang-orang yang memiliki karya kualitas. Saya kenal salah satu seorang penulis bagus banget. Dia seorang profesor gitu ya. Dia menghasilkan 2 buku yang sangat bagus gitu ya. Pokoknya dipakailah oleh anak-anak di Singapura dan di Amerika dan lain-lain. Itu luar biasa. Tapi dia bukan orang yang produktif. Kayak dia terakhir kali mengeluarkan buku mungkin 10 tahunan lalu dan lain sebagainya. Dan dia tuh orang yang sangat moody. Jadi dia malas nulis dan lain-lain. Walaupun sekalinya nulis, bagus banget. Gitu. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kita kan sekarang kita harus tanya sama diri kita. Apakah kita ini jangan sampai ngeluarin karya yang berkualitas juga enggak, produktif juga enggak. Nah, itu yang berbahaya. Benar. Nah, dan kalau dalam situasi seperti itu, kita harus bisa mendrive diri kita sendiri. Oke? Kalau saya melihatnya memang nggak semua dari kita mampu mengeluarkan karya-karya yang harus berkualitas, tapi paling nggak kita harus bisa jadi produktif. Paling nggak kita memiliki kuantitas karya, kalau tidak bisa kualitas karya. Dan itu penting. Jadi saya akan bilang kita harus bisa self-driven sih, karena nggak ada orang yang bisa memaksa kita untuk menulis, tidak ada orang yang bisa memaksa kita misalnya untuk kita mau kerja, ayo kita bikin kolaborasi yuk, bikin impact misalnya di pulau Indonesia terluar dan lain sebagainya. Nggak ada orang yang bisa maksa kita ketika kita sudah pada usia kita. Ini kan generasi milenial ya. Kita generasi yang sudah bisa menentukan keputusan untuk diri kita sendiri. Kita kan bukan lagi generasi yang mungkin bergantung sama orang tua, bergantung sama teman-teman dan lain sebagainya seharusnya. Sehingga sebenarnya keputusan itu pada diri kita sendiri. Dan kalaupun kita berada dalam sebuah environment, apalagi kalau misalnya generasi saat ini adalah generasi yang seharusnya sangat adaptif, kita mungkin akan cepat berubah tempat pekerjaan, orang-orang tuh terus berganti. Kalau kita gonta-ganti lingkungannya kan beda-beda. Tidak semua lingkungan itu mendorong kita untuk menjadi orang yang terus punya karya, dan lingkungan yang mungkin juga malas-malesan dan lain sebagainya. Nah, kemampuan kita untuk mendrive diri kita bisa menjadi produktif atau paling nggak punya karya-karya yang berkualitas, itu nggak mudah. Sehingga kita harus bisa mendorong diri kita sendiri, kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Dan ini ada perbedaan antara menghasilkan karya yang berkualitas dengan malas-malasan. Karena ketika kamu ingin menghasilkan karya yang berkualitas, meskipun kamu nggak, kamu tahu bahwa kamu punya tugas di dalam otak kamu yang harus kamu tuangkan. Tapi ketika kamu malas-malasan, jangan sampai kamu menjadikan justifikasi, saya lagi membuat karya berkualitas nih, makanya lama. Gitu. Jangan dijadikan justifikasi. Gitu. Iya, benar. Jadi, lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat diri kamu berguna. Dan begini, mungkin terakhir ya, saya percaya untuk bisa punya karya yang berkualitas, kamu harus produktif dulu. Jadi kamu harus menghasilkan kuantitas dulu. Dulu waktu saya kalau baca tulisan-tulisan saya, buku saya yang dulu yang pernah saya terbitin itu yang pertama juga tentang perempuan, saya kalau baca saya geli sendiri, karena saya pengen tutup buku. Nggak pengen baca. Karena saya merasa ini kok, saya rasanya pengen kritik setiap tulisan yang saya tulis gitu. Karena layak dikritik, kok kayaknya nggak bagus banget secara sistematika dan lain sebagainya. Artinya pada masa itu saya lebih tertarik mengeluarkan sebanyak-banyak tulisan aja, pokoknya kuantitas, yang penting kelihatan produktif, yang penting nulis terus dan lain sebagainya. Tapi kualitasnya jadi berkurang. Tapi dari situ saya jadi tahu yang mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Ketika kita sudah memproduksi banyak tulisan, misalnya, ini contohnya tulisan ya, ini bisa macam-macam ya teman-teman ya. Ketika itu sudah memproduksi banyak tulisan, saya jadi tahu bahwa tulisan yang ditulis mungkin lebih jarang-jarang, itu lebih punya kualitas yang lebih baik dibanding itu secara terus-menerus. Nah, kita tidak akan bisa membedakan itu kalau kita tidak memulai dengan menjadi produktif terus, dengan memproduksi banyak terus. Mungkin teman-teman di sini yang sering meeting sehari 10 kali, sama yang terus habis itu udah setelah sehari 10 kali, setelah 10 kali meeting karena via Zoom nih sekarang kan,
oh udah selesai nih, tiba-tiba kita meetingnya jadi misalnya sehari cukup 2 kali. Mungkin teman-teman nanti bisa komparasi. Bener ya, meeting yang 10 kali tuh kayaknya ide-ide yang dihasilkan, brainstorming-nya, result-nya nggak sebagus dengan meeting yang mungkin sehari 2 kali. Tapi kita harus lakukan keduanya untuk bisa punya komparasi. Karena kalau nggak punya komparasi, kita nggak akan tahu. Oke, makasih Kak. Jadi memang kualitas dan kuantitas itu mungkin kita teman-teman harus bisa membedakan ya teman-teman, antara kualitas dan kuantitas ya Kak ya. Oke, kemudian Kak, bagaimana sih caranya kita bisa menjadi orang yang dapat menemukan peluang di berbagai situasi? Mungkin sehingga kita tetap bisa bersinar di tengah kerumunan. Mungkin banyak teman-teman di sini yang insecure pada diri sendiri gitu dan sebagainya. Dan mereka sulit untuk menemukan peluang di berbagai situasi gitu Kak. Bagaimana caranya Kak? Iya. Nah ini yang menarik ya. Sesering sekali kayak kita selalu merasa insecure terhadap berbagai hal, terhadap berbagai situasi. Kayaknya saya kurang bagus dan lain-lain. Saya kayaknya ini kok kayaknya orang itu kayaknya hebat, saya jelek. Saya tuh kayaknya nggak, dia pinter banget, kok saya nggak pinter. Pokoknya dia banyak baca, saya kayak kurang baca deh. Kayaknya dia hebat lah pokoknya. Tapi yang harus kalian tahu, setiap manusia itu punya insecurity. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini udah pernah nonton film Imperfect-nya Ernest Prakasa. Kalau udah pernah nonton, kalian akan tahu bahwa siapapun, ya kan, kalau di film itu kan ceritanya Ernest menggambarkan ada satu perempuan gendut gitu, satu perempuan kurus gitu. Tapi dua-duanya diceritakan sama Ernest sebagai dua orang yang memiliki insecurity-nya sendiri. Yang kurus merasa gendut terus, yang gendut merasa harus kurus supaya dia diterima di lingkungannya gitu. Itu kan adalah sebuah kritik sosial Ernest Prakasa terhadap insecurity setiap orang. Ini menandakan bahwa kita tidak akan pernah merasa cukup sama diri kita. Karena kita adalah makhluk manusia yang akan selalu merasa insecure. Namanya manusia pasti nggak akan pernah puas. Nah, ketika kita merasa insecure, kita harus ingat bahwa mungkin orang yang kamu anggap keren itu juga memiliki insecurity-nya sendiri. Iya. Tapi at least dia dengan insecurity-nya sendiri, dia mencoba untuk mencari cara untuk keluar dari insecurity-nya. Mencoba mencari peluang dalam situasi dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai makhluk-makhluk yang juga insecure, kita harus juga mencoba mencari cara. Karena nggak ada setiap orang yang lebih baik antara satu dan lainnya. Yang bisa mengalahkan diri kita ya diri kita sendiri. Kalau kita ya kurang belajar, kita kurang cepat adaptasi, dan lain sebagainya. Tapi tentu saya nggak mencoba menghilangkan background bahwa ada orang yang memiliki privilege ya, istimewaan. Mungkin juga playing field-nya nggak sama, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa menghilangkan fakta-fakta tersebut. Tapi kalau faktanya adalah sebuah insecurity, kita harus paham bahwa insecurity itu dimiliki setiap orang. Dari setiap kelas sosial ekonomi. Dari yang paling miskin misalnya let's say sampai paling kaya pun misalnya yang top 1% pun pasti setiap dari mereka punya insecurity. Sekarang pertanyaannya terhadap kita adalah kita bisa nggak mencoba mencari cara keluar dari insecurity kita itu meski dia nggak akan pernah sepenuhnya hilang. Mungkin itu. Baik Kak, jadi kita ubah insecure itu menjadi bersyukur ya Kak ya, karena mungkin kita tuh pasti ingin selalu menjadi yang terbaik gitu ya Kak. Jadi ya, Kak, itu nggak akan mungkin. Kita nggak mungkin jadi yang terbaik. Kayak seperti saya bilang, akan ada orang selalu lebih baik dari kita. Misalnya kita merasa cantik nih, nanti kita lihat orang pasti ada yang lebih cantik daripada kita. Iya benar-benar. Kalau kita pinter misalnya, pasti ada yang lebih pinter. Nggak akan pernah ada ujungnya. Itu kayak sebuah sungai yang tanpa ujung. Jadi jangan pernah compare diri kita sama orang lain, karena kita nggak akan ada orang yang selalu lebih baik daripada kita. Itu pasti. Yang harus kita coba cari adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi diri kita. Itu aja. Baik, mungkin terkait bagaimana sih caranya kita memanfaatkan potensi diri kita. Nah, mungkin kita sulit untuk menunjukkan potensi diri kita di hadapan banyak orang nih, Kak. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita supaya kita tetap bersinar di tengah kerumunan yang banyak orang gitu? Jadi kayak semacam bicara depan publik atau? Ya, mungkin dari teman-teman mungkin ingin menunjukkan potensinya, tapi mereka sulit untuk menunjukkannya di depan kerumunan gitu, Kak. Jadi mereka ingin bersinar di depan kerumunan gitu. Ya, saya kira sih sebenarnya tergantung ya sebenarnya seperti apa kita mau bersinar gitu. Artinya apakah kita mau menjadi orang yang berbeda dibanding kebanyakan orang lainnya, atau misalnya mau menjadi orang yang terlihat apa ya, outspoken dan lain sebagainya. Tapi intinya begini teman-teman, kita itu punya potensi. Dan apakah kita harus menjadi selalu berbeda dengan setiap orang? Saya kira juga enggak gitu. Ya. Artinya kita bisa berbeda dengan setiap orang, tapi kita juga bisa memilih untuk tidak berbeda gitu.
Kalau misalnya kadang-kadang teman-teman mungkin merasa kayaknya gue sama aja kayak orang kebanyakan. Saya nggak percaya ada sebuah konsep yang disebut sama seperti orang banyak. Karena orang banyak itu, yang disebut orang banyak itu juga pasti beda-beda. Setiap individu punya potensi, setiap individu punya perbedaannya masing-masing, setiap individu punya masalahnya masing-masing. Sehingga sih menurut saya kita juga tidak perlu menaruh standar bahwa kita harus menjadi orang yang wah berbeda nih, yang hebat di tengah banyak orang itu. Cukup kita menaruh target yang sangat realistis terhadap diri kita dan maksimalkan potensi itu. Kita misalnya pengen jadi apa sih kita, sebenarnya apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, dan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai titik maksimal kita. Itu semua bisa kita lakukan karena kita tahu diri kita sendiri. Soal bersinar atau tidak bersinar dan lain sebagainya, ya itu semua menurut saya itu di luar kemampuan kita. Kenapa itu di luar kemampuan kita? Karena untuk menjadi bersinar di kerumunan, kita harus nggak memaksa sih, tapi kita harus membuat kerumunan itu mengakui bahwa kita memiliki potensi yang jauh lebih baik misalnya dari mereka semua, atau kita memiliki sesuatu yang unik atau sesuatu yang berbeda, dan itu tidak mudah. Dan itu adalah sesuatu yang menurut saya di luar kendali kita. Tapi yang ingin saya sarankan ke teman-teman semua, kontrol yang ada dalam kendali kita, yaitu potensi yang kita miliki dan bagaimana kita mampu maksimalkan potensi. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya mungkin bagaimana sih Kak? Mungkin dari para pemuda-pemuda di sini masih berpikir, ini nggak mungkin nih, ini nggak mungkin aku lakukan. Ada dia yang lebih baik. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mengubah dan pola pikir kita yang selalu berpikir ketidakmungkinan menjadi mungkin gitu Kak? Segala hal mungkin dan segala hal juga bisa jadi nggak mungkin. Tapi kita harus asumsikan semua itu mungkin. Kayak jujur nih cerita pribadi saya, mungkin 6 tahun yang lalu saya nggak pernah menganggap bahwa saya bakal jadi politisi, atau misalnya nanti ketemu sama berbagai macam orang, bahkan misalnya ketemu sama presiden, atau misalnya ketemu dengan berbagai macam gubernur, bicara hal-hal yang super berat, misalnya seperti pilkada, politik nasional, dan lain sebagainya. Saya nggak pernah membayangkan diri saya akan sampai pada level itu. Tapi ternyata, seperti saya katakan, dunia itu sangat unik dan bisa membawa kita kepada titik-titik yang tidak kita sangka. Yang saya lakukan itu hanya memaksimalkan potensi diri saja. Yang saya lakukan saya rajin baca, saya mencoba mencari opportunity ketika itu. Saya pengen magang di balai kota, saya pengen kenal dengan gubernur Jakarta ketika itu. Saya coba, cari lagi deh, saya pengen magang di konsultan publik. Saya coba, pengen terlibat dalam pilkada dan lain sebagainya. Melalui upaya usaha-usaha itu, saya kemudian ketemu lagi kan. Ketemu dengan misalnya teman-teman di PSI, akhirnya gabung PSI, dari PSI kemudian saya jadi ketemu dengan partai-partai politik lainnya, jadi ketemu dengan tokoh-tokoh politik, dan terus itu menjadi semacam lingkaran. Yang kita lakukan adalah usaha, tapi usaha kita itu mungkin nggak selalu berhasil ya, saya sendiri seperti yang saya alami nggak semua selalu berhasil, tapi ketika kita berusaha sekeras mungkin pasti akan ada yang berhasil, tidak semuanya gagal, pasti akan ada yang berhasil, dan itu yang saya alami. Jadi lagi-lagi teman-teman semua, kita harus bisa mencoba, bagi saya, lakukan apa yang kita bisa dalam kendali kita. Cari opportunity sebanyak mungkin, buat network sebanyak mungkin. Melalui itu semua, cita-cita kita, mimpi kita, itu bisa tercapai lewat usaha kita, dan lewat kenalan, koneksi network yang kita bangun. Jadi kalau misalnya di sini ada yang masih kuliah, atau mungkin udah selesai kuliah, salah satu hal yang paling penting yang kalian harus lakukan, usaha yang paling penting harus kalian lakukan adalah membangun network. Karena network itu sangat penting, networking sangat penting. Itu yang akan sangat membantu teman-teman semua mencapai apa yang kalian inginkan. Kalau misalnya di sini ada yang tertarik fotografi misalnya, coba cari magang dengan fotografer yang top dan lain sebagainya. Belajar dari tingkat yang paling bawah. Karena nggak mungkin kita langsung sampai di atas, nggak mungkin kita langsung sampai di top gitu. Semuanya itu pasti harus di bawah, semuanya ada tangganya. Dan semua itu untuk mencapai sebuah tangga, layaknya kita naik sebuah tangga yang kadang kita capek dan ngos-ngosan, semua itu butuh usaha. Nah sekarang kita harus tanya sama diri kita, kalau kita merasa kok gue masih gini-gini aja, kita harus tanya, sebenarnya apakah kita sudah mencapai usaha maksimal kita? Sudah semaksimal apa kita dalam berusaha? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah mungkin teman-teman semuanya pasti sudah mengerti ya penjelasan dari Kak Samara. Nah selanjutnya teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab nih. Baik, sebelumnya boleh ya teman-teman semuanya berikan apresiasi teman-teman sekali lagi kepada pemateri kita pada hari ini. Baik teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke sesi terakhir yaitu sesi tanya-jawab.
saya berikan kepada teman-teman semuanya, yaitu kesempatan bagi yang terlebih dahulu bertanya. Silahkan ya, yang ingin bertanya, boleh langsung melakukan chat di kolom komentar dan sebutkan nama lengkapnya berserta pertanyaannya. Jadi nanti jika ada teman-teman yang kesulitan dalam jaringannya, bisa langsung ketik pertanyaannya dan nanti akan saya bacakan. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama, silahkan untuk siapa ini bertanya? Dari Ahmad Nasrullah, adakah? Ahmad Nasrullah? Belum ada kabar. Kemudian dari Alyani Sabrina. Mungkin operator bisa menyalakan untuk Alyani Sabrina. Silahkan Alyani Sabrina. Oh, ya. Malam, Kak. Malam. Saya mau bertanya, kan tadi Kakak bilang kalau misalnya kita tuh nggak boleh membandingkan diri dengan orang lain ya. Tapi kadang itu orang lain, orang terdekat kita yang membandingkan kita dengan orang lain dan bikin kita tuh down gitu. Itu menurut Kakak gimana? Makasih, Kak. Silakan Kak Samara untuk menjawabnya, Kak. Jawab aja ya setiap pertanyaan. Iya, silakan Kak. Oke, makasih ya. Dipanggilnya Alyani apa Sabrina nih? Sabrina aja ya. Iya. Sama kan saudara saya. Terima kasih ya Sabrina untuk pertanyaan itu, betul sekali. Dan saya kira bahkan orang terdekat kita ya, mungkin saya beruntung ya, orang tua saya nggak pernah membandingkan saya dengan orang lain. Itu keistimewaan yang saya miliki. Tapi saya tahu misalnya banyak orang tua, banyak juga misalnya saudara kita, teman-teman kita yang selalu bilang, kamu kayak dia dong, tuh hebat tuh, masa kamu masih kayak gitu aja dan lain sebagainya. Yang saya akan lakukan kalau saya berada dalam situasi seperti itu, saya akan katakan bahwa saya beda, saya akan bicara, kalau itu orang tua saya akan bicara baik-baik, kalau itu kawan saya juga akan bicara baik-baik. Tapi yang harus kita ingat ya, lingkungan itu kan nggak selalu ideal ya Sabrina. Lingkungan itu selalu ada yang bisa menjadi aura positif untuk kita, tapi juga kadang-kadang menjadi pressure buat kita. Meskipun maksudnya nggak negatif nih, tapi bisa menjadi pressure untuk kita. Kita yang harus menentukan diri kita sendiri, dan kita yang harus bisa menutup dan membuka suara-suara apa yang mau kita dengar dan apa yang tidak mau kita dengar. Dan itu yang terjadi sama saya gitu ya, dalam konteks yang terjadi sama saya, orang selalu menuntut saya untuk terus naik. Misalnya waktu saya jadi politisi nih ya, saya hanya bisa bicara pengalaman saya karena ini yang saya alami dan saya bisa relate dengan apa yang kamu alami. Orang menuntut saya ntar kalau misalnya saya sudah bicara isu A gitu ya, orang menuntut saya, kamu kayaknya kurang kompeten, kamu harus lebih kompeten dari ini, bicara isu B dong, kamu bicara isu C dong, kamu bicara isu D, kamu bicara, pokoknya harusnya kita sebagai politisi harus bisa bicara isu A sampai Z. Kalau kamu tidak bisa bicara isu A sampai Z, tandanya kamu orang yang tidak layak sebagai politisi. Dan ketika awal-awal saya berpolitik, saya merasa kayak, oh mungkin betul, mungkin saya nggak kompeten karena saya cuma bisa bicara isu A, B, C, D, E, atau misalnya sampai F doang, ternyata ada yang sampai Z. Kok saya nggak bisa bicara semua isu itu, mungkin saya nggak cukup kompeten, mungkin saya nggak cukup baik, dan lain sebagainya. Saya komparasikan dengan orang-orang lain yang bisa bicara isu Z. Oh, ternyata orang itu juga bisa bicara isu yang lain, dan lain-lain. Misalnya dia bisa bicara isu ekonomi yang lebih makro, mikro, dan lain sebagainya. Saya kok bicaranya kok cuma isu korupsi, sama misalnya kesetaraan gender, dan lain-lain. Tapi ketika kita mulai melihat orang-orang itu, kita juga tahu bahwa tidak semua hal juga dia bicarakan. Dan saya nggak membicarakan semua hal, saya memilih isu-isu apa yang ingin saya bicarakan, fokus isu apa yang saya bicarakan. Dan itu yang harus juga menjadi fokus kamu. Oh, ternyata orang ini mungkin dianggap lebih sukses, tapi mungkin bukan kesuksesan seperti itu yang ingin saya miliki, misalnya Sabrina. Kamu mungkin punya definisi kesuksesan yang beda, kamu punya tipe karir yang berbeda, kamu punya ambisi yang beda dan cita-cita yang beda, yang tidak ada standarnya, dan kamu sendiri yang harus menciptakan standar untuk diri kamu. Dan itu terjadi sama saya ketika saya sadar bahwa kok saya jadi membuat orang lain menjadi standar saya. Itu artinya saya membatasi diri saya. Saya ingin menjadi orang lain itu. Jangan-jangan potensi kita lebih besar dari orang tersebut. Tapi kenapa kita menutup potensi kita dengan memberikan standar orang lain kepada diri kita? Itu ketika itu saya merasa bahwa nggak perlu, dan saya tidak akan mengentertain upaya untuk memperluas fokus isu saya, karena saya tahu isu-isu apa yang harus saya bicarakan dan apa yang mungkin bukan keahlian saya, dan mungkin sudah ada orang-orang lain yang lebih ahli yang layak bicara. Dan itu yang harus kamu pikirkan. Mungkin karir yang orang-orang bandingkan dengan diri kamu itu bukan karir yang kamu mau. Mungkin juga tidak sesuai dengan potensi kamu.
Tapi kamu sendiri, karena kita harus kenal sama diri kita sendiri, ini penting ya, kadang kita sendiri pun nggak mengenal diri kita. Kita harus mengenal diri kita sendiri, dan kita harus paham bahwa sebenarnya mungkin bukan itu yang kamu inginkan, dan taruh standar buat diri kamu sendiri. Sehingga ketika kamu sudah taruh standar, ketika kamu sudah punya pendirian dan tahu apa yang kamu mau, siapapun yang punya suara seperti itu menjadi tidak relevan lagi. At least buat saya sekarang itu cukup berguna. Saya jadi menetapkan standar yang lebih baik untuk diri saya sendiri. Bukan standar menurut orang lain, tapi standar yang saya bangun karena saya kenal sama diri saya. Baik, terima kasih Kak. Semoga dari Arliani Sabrina puas dengan jawaban dari Kak Samara ya. Baik, selanjutnya kita ke YouTube dulu ya Kak. Ada pertanyaan dari YouTube dan juga pertanyaan yang menarik ini. Dari Alia Safani. Nah, dia bertanya, Kak izin bertanya, seberapa pentingkah supporting system dalam hal pencapaian impian masa depan kita? Saya selalu merasa bahwa saya selalu sendiri. Jadi bagaimana Kak? Betul, saya kira sangat penting. Saya bisa bilang sangat penting. Tentu ya, self-driven itu penting. Kita harus bisa mendrive diri kita sendiri penting. Tapi support system itu penting apa enggak? Penting sekali. Kalau saya jujur saja ya, sebagai politisi saya merasa orang tua saya menjadi support system yang sangat penting. Misalnya teman-teman saya, para politisi itu menjadi support system yang penting. Ketika tidak ada itu semua, tentu kita akan merasa sangat sendiri. Gitu. Jadi yang akan saya sarankan ke teman-teman ya, tadi siapa itu yang nanya namanya? Dari Alia Safani. Alia Safani. Dari Alia, untuk Alia, yang akan saya sarankan untuk Alia adalah kamu harus cari orang-orang yang sesuai dengan minat kamu. Dan itu yang saya lakukan. Dulu ketika saya di kampus itu di sekolah, saya cari teman-teman yang ambisius, yang punya mimpi-mimpi besar, karena memang saya orangnya cukup ambisius ya. Saya ambisius, saya cari teman-teman yang ambisius, dan saya ngobrol terus tentang ambisi-ambisi saya sama dia. Sehingga kita selalu merasa ada support system. Jangan sampai kamu mencari teman-teman, ini penting sekali memilih teman ya, teman itu menjadi support system soalnya. Jangan sampai kamu memilih teman yang memang minatnya beda banget sama kamu, yang mungkin nggak ambisius, yang mungkin kamu adalah orang yang punya mimpi besar tapi teman kamu enggak. Ya itu akhirnya nanti malah jadi kamu merasa kayak buat apa sih gue mimpi kayak gini, orang-orang lain juga nggak begitu kok. Sebaliknya, selalu ada orang-orang yang punya ambisi kok, selalu ada orang-orang yang ambisius, selalu ada orang-orang yang punya mimpi besar, cita-cita besar. Cari yang seperti itu. Kalau kamu ada orang-orang yang punya mimpi besar, kamu orang yang punya cita-cita besar, kamu ambisius, cari orang-orang juga sama-sama ambisius. Sehingga ketika kamu ngobrol, ketika kamu ajak dia bicara dan lain sebagainya, ya kamu sadar bahwa oh ada kok orang-orang ambisius seperti saya. Dan mungkin mimpinya belum tercapai sekarang, tapi siapa tahu 5-10 tahun sampai sekarang itu bisa tercapai. Dan ketika kita ngobrol dengan orang yang sama-sama ambisius dengan kita sadar dan teringat dengan ambisi-ambisi itu lagi. Kita jadi makin semangat merawat ambisi yang kita miliki. Itu penting sekali merawat ambisi. Karena kalau sampai kita tidak mampu merawat ambisi kita, dan ambisi kita mati di tengah jalan, itu kita akhirnya nanti mimpi yang kita inginkan itu jadi redup juga seiring dengan jalan. Baik. Jadi itu ya jawaban dari Kak Samara ya untuk Fani. Kemudian dipersilahkan untuk Risha. Silakan operator untuk menyalakan mic-nya untuk Risha. Risha. Silakan Risha. Kak. Halo. Sebelumnya mohon maaf, suara saya kedengeran nggak Kak? Kedengeran jelas. Oh ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya Kak, tadi kan Kakak bahas sedikit soal passion ya Kak. Nah, kebanyakan orang tuh masih banyak yang belum mengerti soal passion Kak. Dan juga masih banyak yang salah artiin tentang passion. Ada yang bilang passion tuh sekedar hal yang kita suka. Ada yang bilang passion tuh lebih dari hal yang kita suka. Nah, passion itu sendiri artinya apa Kak? Sama cara menemukan passion kita itu gimana? Terima kasih. Ya. Oke. Langsung dijawab aja ya. Gimana cara kita menemukan passion? Nah, ini juga nggak semua orang tahu apa passionnya gitu. Dan itu yang terjadi juga kok sama saya. Saya dulu waktu masih kecil kayaknya pengen jadi lawyer. Terus pas gedean dikit saya pengen jadi intel gitu. Tapi terus kemudian saya jadi tahu bahwa passion saya mencoba mencari. Sebenarnya apa sih yang saya senang? Saya senang ngomong depan publik. Itu passion saya. Saya senang ngomong depan publik. Saya senang beropini melalui tulisan dan lain sebagainya. Dan kemudian saya mencari apa sebenarnya karir yang sering ngomong depan publik, beropini, advokasi, dan lain sebagainya. Itu politik karirnya. Tentu aktivisme juga ya, tapi saya memilih politik sebagai karir.
Nah sekarang pertanyaannya nih buat Risha, kita tahu sebenarnya diri kita. Sebenarnya apa sih yang kita senang dari diri kita? Di situ kita bisa tahu passion kita. Oh mungkin saya sebenarnya senang main musik. Tapi apakah kita mau menjadi musisi atau penyanyi dan lain sebagainya itu hal yang berbeda kan. Tapi hal-hal yang kita sukai itu dari dalam diri kita yang akan menuntun kita untuk tahu sebenarnya passion kita tuh apa. Karena sebenarnya kita tahu apa yang kita sukai. Kadang kita denial aja dan kita membuat justifikasi, oh tapi enggak lah, susah ntar jadi musisi, ntar nggak safe, nggak jelas juga lah dan lain-lain. Kita membatasi diri kita dengan mendinai segala keinginan dalam diri kita sendiri, segala potensi dalam diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kamu tahu apa yang kamu suka, dari situ kamu akan tahu sebenarnya apa sih yang kamu mau gitu. Karena kadang kita memang nggak tahu pilihan karir apa yang layak buat kita, atau misalnya kita kerja di mana yang kita seneng. Sampai misalnya ada satu teman saya yang dia tuh terus gonta-ganti tempat kerja karena kayak merasa kok ini nggak sesuai passion, nggak asik, nggak cocok dan lain sebagainya. Sampai di satu sisi dia tahu, oh ternyata saya tuh seneng consulting toh. Saya tuh nggak seneng di perusahaan, saya tuh seneng consulting, yang ketemu orang, yang ngasih advice orang dan lain-lain. Itu ada macam-macam yang seperti itu gitu loh. Nah, tapi kita sebenarnya tahu apa yang kita inginkan untuk tahu sebenarnya pilihan karir yang terbaik ya. Kalau misalnya yang kamu maksud dengan passion yang disebut passion as karir gitu ya. Kamu harus tahu apa yang kamu suka dan pasti kita tahu apa yang kita suka. Apa sih sebenarnya kita paling suka? Apakah bicara depan publik, atau misalnya nyanyi, atau nulis. Dari situ kita akan tahu sebenarnya pilihan-pilihan karir apa yang sesuai dengan kita. Gitu. Jadi sebenarnya bagi saya passion tuh simple ya. Kita tuh melakukan apa yang kita suka. Dan apa yang kita suka itu sometimes kita anggap bukan bagian dari karir dan bukan bagian dari sesuatu yang bisa dikapitalisasi, artinya sesuatu yang menghasilkan duit gitu ya, sehingga kita menganggap itu bukan karir lah karena nggak bisa dijadiin duit gitu. Tapi ternyata ketika kita punya passion, kita sangat ahli akhirnya karena kita passionate kan, terus belajar dengan skill tersebut, ternyata bisa jadi itu menghasilkan uang lebih banyak daripada kita bekerja dengan boring gitu, dengan hal-hal yang kita nggak suka. Jadi temukan apa yang kamu suka, dan saya yakin kamu udah tahu apa yang kamu suka. Dan kamu cari karir yang tepat untuk kamu, apa yang sesuai dengan apa yang kamu suka. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Samara. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Risha ya. Baik Kak, ada pertanyaan dari Muhammad Yusuf ini Kak. Nah, izin bertanya, bagaimana sih Kak caranya kita sebagai pemuda milenial agar dapat membuka pikiran atau open-minded kita dalam suatu lingkungan yang penuh dengan tekanan? Jadi mungkin atas lingkungan yang penuh tekanan ini, bagaimana sih caranya kita membuka pikiran kita gitu Kak? Bagaimana cara membuka pikiran kita di lingkungan yang penuh tekanan? Ya benar. Ya, menurut saya sih sebenarnya gini ya, lagi-lagi seperti tadi saya katakan bahwa yang namanya tekanan, pressure dan lain sebagainya itu pasti akan selalu ada. Mungkin tadi pertanyaannya mirip-mirip dengan apa yang misalnya ditanya sama Sabrina, bagaimana kita meng-compare diri kita dengan orang lain, orang-orang terdekat kita meng-compare kita dengan orang lain dan lain sebagainya. Lagi-lagi itu kembali ke diri kita sendiri kok. Apakah kita ini akan menjadi orang, kita mampu nggak sih menutup suara kita, mengecilkan suara kita terhadap suara-suara yang misalnya menekan kita, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, dan lain-lain. Tentu ya, kita semua tidak memiliki keistimewaan untuk mampu melakukan itu gitu ya. Tapi kalau misalnya tekanan itu hadir dari orang terdekat kita, keluarga misalnya. Oke. Nggak semua hal bisa kita lewati, dan saya kira apa yang saya ceritakan ini tentu bukan solusi atas semua hal, tentu semua konteksnya beda, tapi saya akan kasih saran menurut apa yang menurut saya bisa saya kasih saran aja gitu. Iya benar. Saya kira kita harus mampu menutup suara-suara itu karena nggak ada cara lain, nggak ada solusi lain, nggak ada upaya-upaya lain selain kita sendiri yang mampu menutup suara-suara itu, karena nggak ada yang bisa menolong kita dalam situasi seperti itu. Kita akan terus terinfluence dengan suara-suara itu kalau kita membiarkan diri kita terinfluence dengan suara-suara tekanan seperti itu. Kita harus bisa memberikan standar pada diri kita sendiri. Kita harus menekan diri kita sendiri untuk menghindari tekanan luar dan memaksimalkan potensi yang kita miliki, mencapai cita-cita kita, mencapai ambisi kita, dan meninggalkan suara-suara itu. Karena hanya kita yang bisa, nggak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Kita tidak bisa mengekspek lingkungan untuk baik sama kita, lingkungan itu untuk berhenti menekan dan lain sebagainya. Tapi at least yang bisa kita lakukan dari tataran diri kita sendiri adalah mencoba untuk meninggalkan semua prasangka, meninggalkan semua tekanan buruk itu, dan coba tanya ke diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang kita mau? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya kepada Muhammad Yusuf. Nah, mungkin
pertanyaan Muhammad Yusuf ini merupakan pertanyaan terakhir ya Kak dari sesi hari ini. Jadi mohon maaf teman-teman apabila tidak dapat menjawab pertanyaannya karena pertanyaannya banyak sekali ya Kak. Mungkin bisa nanti jawab. Mungkin kapan nanti kita bisa tanya jawab lagi. Oke, siap. Jadi teman-teman semuanya, baik terima kasih kepada Kak Samara yang telah meluangkan waktunya untuk kita semuanya pada malam hari ini. Ya luar biasa sekali teman-teman ya jawaban dari beliau dan juga penjelasan dari beliau yaitu tentang bagaimana sih caranya kita membentuk pola pikir masa depan. Nah, dari teman-teman semuanya ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama, kita tidak perlu khawatir jika kita bisa nggak sih meninggalkan zona nyaman kita. Kemudian kita harus melihat kepada leluhur kita sehingga kita tahu apa yang benar kita terapkan. Kemudian kita harus membangun network dan kita harus menentukan antara kualitas dan kuantitas. Nah, selanjutnya teman-teman, baik untuk sesi terakhir mungkin dari Kak Samara jika berkenan Kak untuk menyampaikan closing statement-nya serta ajakan untuk berdonasi kepada kita semua para milenial pada malam hari ini Kak. Silakan Kak. Untuk teman-teman semua ingat saya ingin summary aja apa yang saya sudah katakan. Kita harus jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Cobalah menjadi orang yang ambisius, gapai mimpi kita, hindari tekanan-tekanan lainnya, tinggalkan semua prasangka, dan semoga teman-teman semua mampu melewati COVID-19 ini dengan baik. Dan kita pasca COVID-19 ini harus punya ketahanan yang lebih kuat lagi. Kita harus mampu menghadapi berbagai persoalan, mungkin berbagai badai, baik itu ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Tapi mental yang harus kita miliki adalah mental yang terbuka, mental yang kuat, mental yang tangguh. Dan hanya dengan mental-mental seperti itu kita mampu survive dari situasi seperti ini. Jadi semangat selalu, saya yakin kita bisa kalau kita mau mencoba dan kita mau berusaha. Dan jangan lupa donasi, kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Baik, terima kasih Kak atas ajakannya.